Halo rekan mahasiswa, masih berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Pada video ini kita akan mencoba membahas pengantar SDM secara kualitatif. Kira-kira seperti apa ya? Pada video ini kita akan membahas tentang definisi perencanaan SDM metode kualitatif, selanjutnya proses pelaksanaan perencanaan SDM secara kualitatif, metode perencanaan SDM secara kualitatif, serta bagaimana menerapkan perencanaan SDM secara kualitatif di dalam perusahaan. Mari kita mulai bahas. Nah, rekan-rekan mahasiswa, apakah Anda pernah mendengar tentang perencanaan SDM secara kualitatif? Metode perencanaan SDM secara kualitatif sangat cocok digunakan oleh organisasi yang memiliki keterbatasan akses teknologi dalam melakukan pengumpulan dan pengelolaan data. Secara definisi, proses ini memastikan kebutuhan SDM dan menentukan permintaan dan penawaran yang dilakukan berdasarkan penilaian manusia, termasuk dalam kegiatan peramalan SDM. Kenapa ini menjadi penting? Peramalan SDM menjadi hal yang penting guna menemukan kesesuaian antara demand dan supply sehingga terhindar dari shortage atau kekurangan SDM maupun terhindar dari surplus SDM. Manfaat lainnya mengurangi biaya SDM dan meningkatkan fleksibilitas organisasi serta memastikan keselarasan dengan strategi milik organisasi. Setelah mengetahui pengertian perencanaan SDM secara kualitatif, apakah rekan mahasiswa tahu teknik dalam perencanaan SDM secara kualitatif? Teknik yang pertama yaitu manajemen survei. Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui survei yang dilakukan kepada manajer atau pemimpin organisasi untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Adapun informasi yang didapat seperti proyeksi pertumbuhan bisnis, perubahan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan, dan perubahan organisasi atau struktur. Kelebihan yang bisa didapatkan dengan menerapkan manajemen survei diantaranya, pertama, akses langsung ke pandangan manajer atau pimpinan organisasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan tenaga kerja. Kedua, lebih responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan organisasi yang mungkin terjadi di masa depan. Ketiga, partisipasi langsung dari manajer memungkinkan pengumpulan data yang memperhitungkan konteks yang lebih spesifik dari organisasi. Meski begitu, terhadap juga keterbatasan manajemen survei, seperti 1. Terdapat potensi bias subjektif dan konflik of interest dalam perkiraan manajer yang dapat mempengaruhi keakuratan data. Kedua, hanya mencakup perspektif dari manajer, sehingga informasi yang didapatkan terbatas atau tidak mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, kesulitan dalam pengumpulan data karena memerlukan kerjasama dari manajer atau pemimpin organisasi. Nah, metode lainnya yaitu skenario planning. Skenario planning adalah proses pembuatan faktor yang mungkin mempengaruhi keadaan tersebut seperti analisis strength, weakness, opportunity, dan threat dari sisi ekonomi, politik, masyarakat, dan teknologi. Selanjutnya, kelompokkan dan urutkan faktor sesuai dengan besaran pengaruhnya dan kemampuan perusahaan dalam mengontrolnya. Semakin sulit dikendalikan, semakin tinggi urutannya. Pilihan 2 kelompok faktor dengan pengaruh terkuat dan petakan ke 4 kuadran, kemudian deskripsikan, lalu perkirakan keterampilan, kompetensi, dan hal pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk keempat kuadran tersebut. Dan buatlah peramalan untuk keempat kuadran. Menarik ya rekan mahasiswa? Selain metode yang sudah kita bahas sebelumnya, ada juga metode yang dinamakan teknik Delphi, yaitu sebuah proses di mana sekelompok pakar dipilih untuk memberikan estimasi dan penilaian mereka yang kemudian disusun dalam rangkuman dengan tujuan untuk menetapkan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Fitur kunci dari teknik ini adalah bahwa sekelompok ahli dipilih dan mereka tidak bertemu secara langsung tatap muka. Seseorang koordinator proyek menanyakan mereka secara individu untuk masukan dan perkiraan mereka melalui serangkaian kuesioner yang semakin terfokus. Adapun kelebihan dari teknik Delphi ini yaitu pertama, menghindari masalah yang berkaitan dengan kelompok tatap muka seperti dominasi individu, kecemasan atas penilaian, kepersepsi status rendah, dan miskomunikasi. Menciptakan kesetaraan dan mendapatkan masukan yang sah dari semua ahli yang terlibat. Lalu yang kedua, memungkinkan penggunaan ahli yang tersebar di berbagai wilayah geografis dengan efektif. Adapun kekurangan dari teknik Delphi yaitu pertama, memakan waktu dan biaya lebih tinggi. Kedua, hasilnya tidak dapat divalidasi secara statistik.
Ketiga, membatasi keragaman ide daripada mengembangkan inovasi dan kreativitas. Dan keempat, memungkinkan untuk menghasilkan ramalan yang tidak bermakna, tidak akurat apabila informasi tidak memadai atau kekurangan ahli. Selanjutnya, metode lainnya yaitu nominal group teknik atau NGT, yaitu sebuah teknik kualitatif forecasting jangka panjang yang menggunakan penilaian para ahli. NGT memungkinkan semua peserta untuk berkontribusi pada proses pada tingkat yang setara dengan menggunakan kecenderungan individu yang lebih ekstrovert untuk mendominasi proses. Perbedaan NGT dengan teknik Delphi yaitu pertama, pertemuan dan interaksi dilakukan secara langsung. Kedua, setiap ide atau perkiraan permintaan yang dianggap sebagai ahli di seluruh kelompok dan bersifat impersonal. Ketiga, penentuan dilakukan dengan pemungutan suara rahasia oleh seluruh anggota kelompok dari pilihan ide yang diajukan. Prosesnya juga melibatkan 4 tahapan, yaitu pre-meeting activity, di mana penyampaian tujuan atau permasalahan dari kegiatan NGT dan meminta ahli untuk menyiapkan ide atau mengidentifikasi jawaban dari permasalahan yang ada. Yang kedua, individual feedback, di mana jawaban dikumpulkan, dipaparkan pada flip chart yang dapat dilihat oleh seluruh partisipan ahli. Ketiga, group discussion of feedback dan juga voting, di mana partisipan ahli diberikan kesempatan untuk memilih 3-5 jawaban teratas yang sesuai dengan tujuan NGT. Kelebihan NGT adalah metode ini dapat digunakan untuk memperluas informasi yang diperoleh dari sumber lain, atau dapat digunakan untuk menghasilkan survei yang lebih spesifik. Selain itu, NGT juga dapat menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat sehingga memungkinkan berbagai bentuk pemikiran dan kekhawatiran individu. Metode ini juga merangsang pemikiran kreatif dan dialog yang efektif, serta mengidentifikasi prioritas pada isu-isu masalah. Adapun kelemahan dari teknik ini, diantaranya adalah yang pertama, mungkin akan sulit untuk diterapkan pada audiens yang sangat besar. Yang kedua, mungkin bukan sumber data yang memadai sehingga memerlukan survei tindak lanjut, observasi, atau analisis dokumenter. Ketiga, adanya kemungkinan beberapa ide yang tumpang tindih karena kata-kata yang tidak jelas atau diskusi kelompok yang tidak memadai. Bagaimana rekan mahasiswa? Apakah Anda tertarik untuk melaksanakan perencanaan SDM secara kualitatif pada perusahaan Anda? Nah, tidak terasa kita sudah mencapai penghujung video. Pada video ini kita juga akan membahas satu case study, yaitu terkait Microsoft. Sebuah perusahaan teknologi terkemuka ingin mengidentifikasi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk sukses di era digital. Microsoft menggunakan metode teknik Delphi untuk melibatkan para ahli dari berbagai departemen dan wilayah dalam proses peramalan SDM. Para ahli diminta untuk mengidentifikasi tren yang akan mempengaruhi industri teknologi dan keahlian yang dibutuhkan di masa depan, secara anonim dan melalui kuesioner. Hasilnya, metode Delphi ini dapat membantu Microsoft untuk mengidentifikasi beberapa keahlian dan keterampilan yang dianggap penting untuk kesuksesan di masa depan, seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan cloud computing. Informasi ini membantu Microsoft untuk mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang sesuai. Sekian untuk video kali ini, semoga materi ini dalam video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video lainnya.